949. Jadi ada dua yang bisa Anda pakai, 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 ya. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Eli. Selamat pagi. Pagi Ningrum, Apa kabar Ibu? luar biasa. Luar biasa. Maafkan kita agak sedikit terlambat 4 menit karena saya lari-larian untuk menuju ke studio. Lagi nyoblos ya. Jadi Bu, nanti siang saya sudah nunggu dari pagi. Terus ternyata belum siap. Terus Iya, saya juga nanti habis siaran. ya, jadi ya udah deh nanti aja habis siaran agak siang deh gitu. Karena udah ngantri nih. Tapi ternyata belum ready, belum siap jadinya ya udah ditunggu sampai jam berapa tadi 8:04. Wah, ini nggak bisa nih. Saya harus siaran jam 9. Ya udahlah, saya tinggal aja. Tapi kan waktunya masih panjang ya, masih sampai jam 1 siang. Jadi mungkin buat Good News Family yang mau dengerin Sabar Menja dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti di jam siangnya gitu ya, harus ke TPS buat gunakan hak suara. Sebetulnya ini hak kita loh, gitu ya. Kalau orang ngomong, ngapain sih loh, ini haknya kita. Jadi kalau haknya kita kan harus digunakan. Gitu ya Bu ya, sebagai warga negara yang baik ya. Tuh, yang baik dan bertanggung jawab Ningrum. Betul, karena ini sebagai tanggung jawabnya kita juga. Jangan ngomong bahwa kita sebagai anak Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan gitu ya. Ini tanggung jawabnya kita sebagai warga negara di Indonesia. Cie, Ningrum bijak banget hari ini. Emang kok Ningrum itu bijak, baru tahu sekarang ya. Amin, amin, amin. Oke, kita jawab-jawab pertanyaan aja ya, gitu ya. Buat Anda yang mungkin mau nanya, silakan di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949 ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Mau tanya dong, yang dimaksud dengan Oh, mengalami Tuhan itu seperti apa sih, Bu? yang dimaksud mengalami Tuhan itu yo mengalami Tuhan berjalan. Misalnya nih ya, Tuhan ngomong apa nih kita percaya. Hmm. Dan terjadi beneran seperti yang Tuhan katakan itu namanya ngalami Tuhan. Hmm. Misalnya gini, Tuhan berjanji dia yang akan berperang gantikan kita, gitu ya. Hmm. Beneran, kita nggak bales kejahatan yang orang lakukan buat kita, dan ternyata Tuhan tuh kerjanya luar biasa, Tuhan yang balesin gitu loh. Kita Hmm. padahal nggak ngapa-ngapain orang itu, kita padahal udah ngampuni orang itu gitu kan. Tapi ternyata orang itu ngadepin masalah yang ngerikan, ngeri sekali gitu loh. Atau yang ya ampun, benar-benar nggak terpikirkan kita. Hmm. 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 Nah, misalnya nih saya ngalami Tuhan. Hmm. Hmm. Saya pernah nih di dimasukin ke pengadilan, diusir dari rumah. Tapi karena saya percaya firman, Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu saya dapatnya firman bahwa Tuhan membiarkan musuhku yang maju berperang melawan aku terpukul kalah oleh aku gitu kan. Ya udah, bersatu jalan dia menyerang kita, bertujuh jalan dia lari dari hadapan kita. Misalnya hal itu. Hmm. Beneran, ternyata saya bener-bener nggak nyangka saya kayaknya nggak punya musuh, gitu kan? Hmm. Ternyata di luar dugaan saya ada orang yang jahati saya gitu. Jadi kayak ada musuh dalam selimut yang tiba-tiba yang saya nggak pernah ngerti, nah dia musuh, ternyata dia jahatin saya. Nah itu kita ngelihat benar-benar musuh itu maju karena saya tidak membalas dia dengan kejahatan, tapi saya mengizinkan Tuhan yang berperang gantikan saya. Oh jadinya dahsyat banget gitu loh. Dan Hmm. semua firman itu terjadi tergenapi dalam hidup saya.
Lewat peristiwa itu justru Tuhan akhirnya karena saya tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan dan saya tidak membalas kejahatan itu dengan apa ya hal yang buruk, tapi saya memberkati dan mengampuni. Oh, saya justru melihat Tuhan bagaimana Tuhan yang berperang gantikan saya dan Tuhan itu yang memberkati saya dengan hal yang luar biasa. Terima berkat beneran. Halo? Ya, halo Bu. Ya, itu artinya mengalami Tuhan gitu ya. Ketika apa yang Tuhan janjikan dan terus kemudian dialami di dalam hidup kita, terjadi di dalam hidup kita, itu artinya mengalami Tuhan. Minggu lalu kita bahas tentang mengalami Tuhan. Bagaimana kalau kita mengalami Tuhan itu selalu akan ada kegairahan gitu ya. Gak ada rasa lelah. Kemarin kan kita bahas sampai seperti itu ya Bu ya. Gak ada rasa Iya. lelah, gak ada rasa jenuh. Karena apa? Ya karena kita selalu antusias alami Tuhan gitu. Saya di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Semarang nih saya dibuat omongan orang gitu. Saya nggak ngerti sama sekali saya di Jakarta kok. Wih, itu ada ribut orang nih. Tapi tiba-tiba di antara teman-teman itu ada satu orang yang bilang, aku nih yang jadi jaminannya. Kalau sampai Elis berbuat seperti itu, aku jaminannya. Nggak mungkin dia begini gitu kan, disanggah. Nah, ketika saya dapat cerita itu saya kaget-kaget. Hah? Aku aja nggak tahu apa-apa. Aku nggak ngerti aku diomongin apa. Itu saya kan nggak tahu tuh. Tapi kok ya ada ya orang itu yang bisa tiba-tiba berdiri jadi pembela saya. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin kan. Orang itu bela-belain sampai kayak begitu. Ya, ya tadi karena kita mengalami Tuhan gitu ya, bahwa janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, jadi buat Anda, yuk alami Tuhan, gitu kan. Terus kalau ada pertanyaan, gimana kita tahu janji Tuhan? Ya itu tadi, balik lagi dari awal kita ngomong, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Nanti pasti ada satu hal yang menjadi celing bener di dalam hati kita ya Bu ya. Iya. Yuk lakukan itu gitu ya. Jadi kalau jangan hanya terpesona dengan cerita orang. Iya. Harus ngalami Tuhan beneran. Betul, jangan hanya terpesona kata orang, katanya dia gitu ya, kata si ini, kata si itu gitu. Eh, jangan hanya berdasarkan kata orang. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya gitu ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya, Gunung Syaul ya. Yang mau tanya boleh silakan. Kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949 atau 081575800949 karena sampai jam setengah 11 waktunya kita masih ada panjang banget hari ini. Buat yang mungkin mau nanya-nanya silakan ya. Oke, selamat pagi Bu. Bu mau nanya, kita boleh nggak sih jengkel sama orang? Nah, ini dia. Itu tuh hal yang sangat manusiawi, itu pilihan di tangan kita. Ya kan? Cuman pertanyaan saya, mau jengkel tuh mau apa? Mau jengkel tuh mau apa? Rugi diri sendiri kan? Sakit Daripada hati nanti. jengkel, sakit hati, muka kita yang cembetut, doa kita nggak didengar Tuhan. Kalau saya, ya cepat saya buka suara. Saya buka suara, saya buang itu kejengkelan saya terhadap orang itu. Saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan, kejengkelanku sama dia, roh kejengkelan ini aku cabut dan aku perintahkan pergi, tinggalkan hati, pikiran, dan perasaanku. Sekarang juga dalam nama Yesus aku nggak mau jengkel. Walaupun orang itu jengkelin aku, tapi aku lebih memilih untuk tidak mau jengkel sama dia. Ya. Karena sebetulnya ketika kita jengkel, itu kita merugikan diri kita sendiri. Kita sedang merugilah kita gitu ya. Jadi
Ya sudah dibuang aja segala kejengkelan itu. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu nih Bu, terjadi satu kejadian yang bikin kita, gitu ya. Gitu. Itu terus harusnya kita gimana sih? Masih lagi pengampunan. Gitu ya. Langsung aja dalam nama Yesus Tuhan, aku ngampuni orang ini yang nyebelin ini. Aku ngampuni dia. Aku lepaskan roh sebel yang buat aku marah. Itu kalau dilanjutin, itu akan berlarut-larut loh. Ya. Akan berlarut-larut dari sebel, jengkel, anyel, marah, akhirnya kan nanti benci loh. Ya, ya, ya. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Serius. Ya. Kita nggak bisa tidur, kita gelisah, kita uring-uringan sendiri. Kepikiran terus. Iya. Apalagi kalau mikiri perkataannya dia terus, bisa umup tenanan. Ya, jadi kalau misalnya sudah mulai ada jengkel, ya misalnya kita terjebak dalam satu kejadian yang mungkin tidak mengenakan buat kita, ya sudah lepaskan pengampunan aja, gitu ya. Suarakan apa yang menjadi kebenaran, terus kemudian lepaskan pengampunan, sehingga kita Tarik nafas panjang, buang. Tarik nafas panjang, terus semua roh sebel itu, jengkel, semua dibuang dalam nama Yesus. Ya. Bisa ya Gunyu Seli, bisa gitu ya. Kalau misalnya kejebak gitu ya, bukan terjebak, terjatuh satu kali gitu ya, kadung jengkel gitu ya, langsung cepet-cepet bertobat aja, terus bilang Tuhan aku buang segala roh kejengkelan itu di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Karena memang kadang-kadang nggak dipungkiri kita sering kali seperti itu, di rumah juga kadang seperti itu gitu ya, tiba-tiba jengkel sama ini orang kok kelakuannya kayak gini sih gitu ya misalnya. Nah, tapi terus kemudian cepet-cepet, oke. Tuhan itu mengasihi kok setiap orang yang datang sama dia, bahkan yang mungkin jahatin dia gitu ya. Jadi ya yuk belajar dari situ. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Lanjut yuk. Yang mau nanya-nanya monggo loh, boleh silahkan di 081225225949 atau 0815757800 949. Pulang nyoblos atau lagi di jalan? Mau kemana? Mau cari sarapan jam segini sarapan ya? Oke. Selamat pagi Bu. Bu, mohon dijelaskan di dalam Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1, apa yang dimaksud dengan nasihat orang fasik? Tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kita perhatikan ya, orang fasik itu nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa? Ciri-ciri orang fasik itu apa? Kita lihat Yudas 1. Yudas itu memang satu fatsal. Yudas ayat 16. Ciri-cirinya. Yudas ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, ini ciri-ciri orang fasik. Terus Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 21. 21 ya, Bu? Ya, 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi ciri-cirinya tadi ngomel, ngeluh tentang nasib, hidup ngikutin hawa nafsu, mulutnya ngomongnya yang enggak, penjilat, dan kalau ngutang sama orang enggak bayar tuh orang fasik. Nah, nasihat orang fasik ini tuh enggak perlu didengerin.
nggak perlu didengerin. Misalnya contoh, ada orang bilang begini, kalau kamu mau ya, suamimu nanti kalau sudah nikah sama kamu, suamimu tunduk sama kamu. Misalnya gitu. Nanti kalau ketika temon itu ketika hari H itu jemput pegawai menjemput istrinya, ya calon mempelainya begitu, jemput calon mempelai atau lagi mau dibuka waring, gitu ya. Itu lidahnya perempuannya suruh ngelipet, gitu, suruh nekuk ke bawah. Itu katanya gitu kan ya. Itu nanti suaminya bakal tunduk sama dia. Dan nasihat gitu tuh nggak perlu didengerin. Terus ada lagi yang dibilang, kalau kamu kepengen suamimu tunduk, kasih tuh darah menstruasi di minuman suamimu, di kopinya, di tehnya atau apanya. Itu katanya suaminya bisa tunduk, tapi tak kasih tahu nanti kalau suamimu tunduk, pahpoh, lolak-lolok, nanti kamu sebel lagi. Bojo kok lolak-lolok. Lah kenapa? Dia kayak orang pelongo-pelongo, tunduk, nggak ngerti apa-apa. Kalau orang Chinese bilang itu sosial. Apa itu? Sebel, sial gitu loh. Laki-laki kalau sudah kena kayak begituan itu sial. Nanti kerja apa aja nggak jadi, kerja apa aja gagal. Nah, istrinya ngamuk lagi. Kamu kerja apa-apa nggak bisa. Lah itu kan kesalahanmu istri. Kenapa kamu melakukan hal-hal yang bodoh, ngikutin nasihatnya orang fasik, ya kan? Nah, ini nggak boleh didengar nasihat orang-orang begini nih. Ya udah biasalah kalau dagang itu biasa. Kalau ngutang orang bayar itu biasa. Nah, ini hal-hal gini tuh nggak boleh didengar. Terus yang kedua, nggak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu kalau melakukan apa-apa, ya bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang nggak boleh sama dia, nggak apa-apa. Ini kan memang cara dagang. Orang dunia sudah biasa, bohong itu biasa. Mbak, misalnya dagangannya ditawar, nggak boleh. Orang kulaane wis entuk samono, kulaane belum kulaane aja ndak boleh seharga segitu, gitu. Padahal sebetulnya udah untung, tapi tipis, gitu kan? Nggak boleh ngomong, aku nih belum untung. Itu nggak boleh, karena itu jalan orang berdosa itu pakai trik-trik dagangnya tuh pakai tipuan, Misalnya orang pacaran juga itu pakai trik-trik yang dihamili dulu deh supaya nanti dia mau kawin sama saya, gitu kan? Belum tentu. Saya pernah konselingi orang beneran, orangnya perempuannya sampai udah hamil. Ketika nanya sama saya bilang enggak harus kawin sama dia, lahirin anakmu, rawat sendiri. Karena kamu akan lihat seumur hidup itu kesalahan kamu. Tapi nggak perlu nikah sama orang yang katanya cinta, belum nikah kok sudah dihamil, itu berarti dia nggak cinta sama kamu. Coba terusin nanti kawin, pasti geger terus. Sama aja. Misalnya gitu, itu nggak boleh ningrum. Itu orang berdosa, cara-caranya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, pencemooh, duduk dengan para pencemooh. Pencemooh itu orang yang kurang ajar. Orang yang kurang ajar dan sombong, itu namanya pencemooh. Nanti lihat di Amsal berapa ya, aku lupa. Tapi cari ada, pencemooh itu orang yang suka mencemooh itu, orang yang kurang ajar dan sombong. Itu kita nggak boleh, kenal boleh, tapi nggak boleh bergaul. Karena kalau sudah bilang berdiri dan duduk, itu berarti sudah bicara tentang bergaul. Nasihat berdiri dan duduk itu sudah menceritakan hidupnya bergaul dengan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Nggak boleh.
Iya, ini artinya benar-benar dalam pergaulan kita harus waspada atau kita harus paham betul gitu ya, Bu? Harus paham, selalu harus didasari dengan orang itu harus mengerti gitu loh. Kalau kamu mengerti, kamu paham, kamu nggak akan melakukan hal yang bodoh gitu loh. Nah, tapi banyak orang nggak tahu karena apa? Nggak ngerti meningrum, nggak ngerti, nggak paham. Jadi akhirnya nggak apa-apa lah. Orang cuma kumpul itu berpengaruh. 1 Korintus itu bilang pergaulan yang tidak baik, pergaulan buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Iya. Otomatis berpengaruh. Coba deh, kita ngumpulnya dengan orang-orang yang ngerokok. Nanti kan pasti gatot. Cobalah, kita ini kumpulannya sama penjudi. Nanti sedikit-sedikit, dikit-dikit kan pasti terpengaruh. Terus kalau enggak mentas di situ lama-lama, ya nyemplung sisan. Udah, keseret. Nggak mungkin kayak kita satu ngelawan 10 orang gitu kan. Jadi kita nih nggak boleh jadi sok pahlawan. Oh, enggak apa-apa, aku ada di tengah-tengah. Oh, nggak mau. Nggak, itu hidup pilihan loh. Pilihan di tangan kita loh, Ningrum. Ya, apa ya? Lama-lama kemudian menjadi kebiasaan gitu ya. Atau lama-lama ngobrol aja lah misalnya gitu ya dengan orang yang seperti itu kadang-kadang terus kemudian misalnya gitu tiba-tiba benar juga ya misalnya itu artinya kita sudah mulai terpengaruh dengan hal seperti itu gitu. Iya, iya. Karena gini, apa yang dikatakan dia itu yo masuk akal gitu loh, logis gitu loh. Masuk akal. Oh, nah aku ndak salah, aku kurang ajarin atau aku digara-garain. Ya kalau aku bales itu kan ya ndak apa-apa gitu kan. Itu dunia. Sedangkan Tuhan itu bilang jangan kamu digara-garain nggak boleh bales apapun. Ya kan? Betul. Jangan hal yang bilang begitu-begitulah. Sekarang ini loh, misalnya nih, saya dapat visi dari Tuhan ya. Saya ini ngomong sama teman-teman, nggak ada satupun yang percaya nih, Rum. Nggak ada yang percaya, aku diketawain. Itu dengan orang seiman, satu geng, satu pelayanan, satu tim loh. Saya kasih tahu, belum tentu loh. Apa yang kita dapat itu mereka itu bisa nangkep, bisa ngerti. Kita diketawain ya. Itu kalau kita nggak deket sama Tuhan, yo amblas. Kemudian bisa jadi malah pada ujung-ujungnya kita meragukan suara Tuhan ya. Betul. Itu jadi kita lihat ya tadi meragukan akhirnya lama-lama amblas. Hilang iman kita. Kita karena lebih percaya dengan lingkungan kita. Contoh, satu kali tim saya tanya, Bu, itu orang-orang desa sudah pada menanti kapan mau beli sapi. Saya ngomong gini, terserah kapan mereka mau beli sapi. Bendaharanya ngomong gini, loh kamu ngomong gitu emangnya kamu udah punya duit ya? Itu kan. Saya cuma bilang gini, oh duit lagi menyeberangi gunung tinggi, melewati samudra, lautan, sedang mengalir masuk ke rekening Elizabeth Philip. Saya tuh ngomong gitu, wah aku tuh diketawain semua orang, wah semua teman-teman saya tuh ketawa. Kenapa mereka ketawa? Karena mereka tahu aku kalau saya ngomong gitu tuh aku nggak punya duit loh nih Rum. Wah, gitu deh. Ya, kalian mentertawakan aku ya. Gitu. Kamu tahu kan mentertawakan Elizabeth karena kamu tahu Elizabeth nggak ada duit. Tapi kamu jangan lupa, bapakku punya bapaknya Elizabeth ini punya duit, punya uang yang tidak terbatas. Kalau dia mau apa yang nggak bisa. Begitu saya ngomong gitu ya, ini kan saya meneguhkan hatiku sendiri nih Ningrum. Tiba-tiba telepon bunyi dan aku dapat duit loh Ningrum. Baru semua temanku bungkam, diam, nggak bisa bersuara. Tapi itu nggak sekali loh Ningrum. Lagi Ningrum,
ada lagi nih saya disuruh buat lagi, padahal dia sudah melihat dan merasakan dan membuktikan loh kalau apa yang saya katakan tuh terjadi kan. Saya mau beliin sepeda motor nih, diketawain lagi. Kamu tahu kalau kamu mau beli sepeda motor segitu kamu harus punya uang sekian miliar. Saya balik lagi bilang, nggak ada masalah. Kalau bapakku mau, ya semuanya bisa. Tinggal tunggu aja lihat apa yang akan terjadi. Saya benar-benar bisa. Itu mereka kaget lagi ya. Tapi saya dapat visi lagi bangun sekolah. Aku juga diketawain lagi loh Ningrum. Bayangin, emangnya gampang gitu kan? Kalau kita nggak bisa jaga lingkungan kita nggak bisa meletakkan di mana kita harus duduk, bergaul, berkumpul dengan orang yang sama-sama beriman, kita akan digituin terus. Ini saya yang tiap hari aja ngumpul sama mereka aja dan mereka ngelihat terus loh Ningrum. Ngelihat hal-hal besar yang nggak mungkin terjadi terus loh Ningrum. Aku aja masih diketawain. Ya. Artinya memang ya itu tadi gitu ya. Kalau ini ujung-ujungnya balik lagi kepada keteguhan kita, pengenalan kita akan Tuhan gitu ya Bu. Yes, betul. Biar kita bisa benar-benar tadi bertahan gitu di tengah situasi yang gak gampang gitu ya. Tadi Bu Elis gambarkan bahwa ini yang teman-teman yang deket, teman-teman yang udah ngeliat berkali-kali aja masih bisa melakukan hal itu. Apalagi misalnya lingkungan kita nggak kita jaga dengan baik, pergaulan kita masih misalnya banyak ya masih misalnya teman-teman yang masih belum percaya, itu tambah makin kayak apa gitu ya Bu? Iya, pasti mereka menghambat. Pasti menghambat gitu loh. Oke, ini menjadi satu pengingat buat setiap kita, bukan hanya buat saya atau buat yang menanyakan tadi gitu ya, bahwa pergaulan yang buruk ini diingatkan lagi sih, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, tapi seringkali pembelaannya Bu, kalau saya mengingatkan teman gitu ya, pembelaannya, tapi kan kita makhluk sosial, harus bermasyarakat, bla bla bla. Tetapi kalau buat saya bermasyarakat atau misalnya bergaul bukan berarti harus duduk atau tinggal di tengah lingkungan seperti itu gitu ya kan Bu? Betul, bergaul boleh. Maksudnya berteman boleh. Saya juga di kampung, saya di mana-mana saya berteman. Saya berteman dengan banyak orang. Ya. Tapi saya nggak mau bergaul. Dalam pengertian bergaul itu pergi bareng, nginep bareng, terus apa pokoknya itu enggak deh gitu loh. Kalau sesekali pas pergi bareng-bareng tur ya nggak apa-apa, tapi kan nggak harus duduk sama dia terus. Kalau jalan tur itu kan jalan sendiri, ngapa sendiri gitu kan, ya udah nggak masalah. Tapi kalau sengaja duduk bareng, mengadakan waktu, yuk kita ngopi, yuk kita santai, ayo kita kumpul-kumpul. Oh ya, maaf. Oke, ini ada telepon yang masuk, kita jawab terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Ningrum, Pagi. pagi Bu Elizabeth. Iya, Pagi Bu. Ibu, terus terang ya Bu, saya tuh tetap masih penasaran loh Ibu itu kok bisa apa banget Alkitab itu ya Bu. Tidak langsung jawab gitu loh. Sehari-harinya itu Ibu lewat audio Bible atau dibacakan atau gimana gitu. Oke. Saya sendiri itu kan ya sudah ada 10 tahun tidak melihat gitu kan Bu. Nah, beberapa kali saya punya audio Bible, tapi yang terakhir itu kebanjiran. Audionya itu kebanjiran. Dan saya sekarang belum punya gitu loh. Oke. Cuman lewat radio gitu kalau
ADDB. Terus apa namanya? Ya itu tadi saya penasaran. Kok bisa hafal? Berikutnya kemarin bulan Januari Bu Elis ngisi di STT Sangkakala untuk orang-orang tunanetra ya Bu. Ya, betul Bu. Nah, karena saya diceritain teman-teman sesama tunanetra. Diisi Bu Elizabeth Bu Rini. Oh ya, saya bilang gitu. Kan yang pertama Bu Elizabeth juga ngisi. Kalau kemarin itu saya tidak ikut karena telat daftar gitu loh Bu. Iya, iya. Ya. Oke. Yang saya tanyakan khususnya penasaran saya tadi loh. Itu tadi Terima ya Bu Rini ya. kasih, Tuhan berkati. Iya, dan Ya, berkati. Tuhan berkati. Makasih Bu. Iya. Jadi, Ibu nggak usah penasaran. Saya bacanya Alkitab tiap hari lewat audio. Lewat firman yang di-download di aplikasi itu, ya udah, lewat itu. Nah, tapi kalau Ibu tadi nanya, kok bisa hafal? Karena ayat-ayat tertentu, saya diem, saya mulai renungkan. Saya mulai perkatakan, saya renungkan, saya perkatakan, saya renungkan berkali-kali, nggak tahu. Akhirnya ya udah tersimpan di hati saya. Nah kalau seperti ini ya setiap kali ada pertanyaan, kenapa saya bisa jawab? Karena stok firman di hatiku banyak Bu. Saya hanya menggenapkan Yohanes 7:38. Coba Ningrum, Yohanes 7:38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan Seperti kata ya, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah ini, saya hanya menggenapkan ayat itu Ningrum. Ya. Saya percaya seperti kitab suci katakan. Saya nggak percaya seperti yang pendeta katakan, orang katakan, dunia katakan. Enggak, saya percayanya seperti yang kitab suci katakan. Maka dari dalam hatiku mengalir aliran-aliran air hidup. Almarhum Ibu Anas Baja ketika dengar saya khotbah, ketika saya selesai turun dia bilang gini, saya heran lihat kamu, mulutmu itu kok iso ngalir terus kayak gitulah. Saya cuma menggenapkan Yohanes 7:38. Kadang-kadang itu saya naik mimbar tuh saya nggak ngerti mau ngomong apa. Kadang-kadang yang saya persiapkan tuh nggak sama dengan apa yang saya katakan. Mendadak saya cuma ngikuti. Terus kok bisa ayatnya nyambung? Ya itu Roh Kudus. Saya diingatkan ini ya tak bacakan. Saya diingatkan itu ya saya katakan. Ya udah wis ngalir aja. Ya. Ternyata luar biasa. Ya mungkin menjawab ya Ningrum. Iya, tapi memang seperti yang disampaikan Bu Elis gitu ya. Bu Elis sebetulnya setiap kali sudah mengingatkan buat kita ya Gudun Syawali bagaimana caranya gitu kan. Kalau kita disuruh baca, renungkan, perkatakan dan lakukan itu kalau kita itu lakukan itu terus-menerus lama-kelamaan itu menjadi tadi tersimpan gitu ya Bu ya. Terus kemudian suatu saat Roh Kudus akan mengingatkan, ini loh gitu ya. Kita bisa melanjutkan seperti apa yang disimpan itu gitu. Ya. Itu tadi. Makanya saya kan bilang, kita bagian kita nih stok firman. Ya. Nanti ketika kita menghadapi masalah, Yohanes 14:26 itu terjadi. Dia yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu dan menolong kita mengingat kepada semua perkataan yang Yesus telah katakan kepada kita. Jadi bagian kita ini stok firman aja. Ya, bagian kita itu memasukkan aja, ibaratnya tuh kayak dimasukkan filenya gitu ya kalau sekarang gitu ya. Ya, itu lebih gampang sekarang, istilah sekarang file. Dimasukkan file-filenya, nanti bagiannya Roh Kudus yang akan mengingatkan ketika kita
menghadapi sesuatu. Makanya sepertinya kok kayaknya nyambung-nyambung terus ya. Ya itu bukan kita lagi gitu ya. Itu sudah Roh Kudus yang bekerja gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya kita hadapi sesuatu gitu ya. Bagian kita cuman itu, baca, renungkan, perkatakan itu. Kalau misalnya kita merasa bahwa itu belum cukup, ya terus aja baca, renungkan dan perkatakan. Kalau misalnya kita merasa bahwa cukup satu ayat gitu ya, atau ayat ini benar-benar lagi kuat banget berbicara, ya udah itu aja, terus terus terus, dan suatu hari pasti itu akan kepakai istilahnya gitu. Ya, Oh, kapan cuman kepakainya? Mm-mm. cuman kadang-kadang ada ayat yang tidak berdiri sendiri Ya, berkaitan dengan dengan yang lain. ayat di atasnya atau di bawahnya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau sudah gitu, kita perhatikan ya berarti yang kita renungkan, yang kita perkatakan itu ya ayat yang nyambung. Ya, Misalnya ayat 6 dengan 7. Kalau ya, di Mazmur 24 itu mungkin gini, di ayat 3 pertanyaan, 4 jawabannya, ya. 5 akibatnya. Ya wis itu kita berarti satu rangkai itu kita baca bersama, baca, renungkan dan perkatakan bersama-sama terus gitu. Ya. Sama seperti tadi Mazmur 1. Mazmur 1 kan yang pertama berbahagialah bla tetap terus nyambung di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah gitu kan Taurat Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Eh ini powerful banget gitu ya, dan sebetulnya ini kuncinya udah dibagikan dari awal kita siaran Sabar Hamenja ya Bu ya. Ya, Dan kalau yang mau melakukannya beneran deh. Kita jadi istilahnya Ibu tuh kemarin apa sih? Nempel, nempel ya Bu, apa sih istilahnya Bu? yang melekat. Melekat, betul. Melekat betul dengan sumbernya itu. Kayak gini semoga bisa menjawab pertanyaan Anda ya, gitu kan. Ini loh makanya pentingnya kita tuh kalau mungkin buat kita-kita yang bisa membaca firman gitu kan, uh, masih bisa membaca, baca dengan bersuara. Gak sampai telinga kita bisa mendengar. Nah, kayak saya kemarin waktu diizinkan untuk staycation di rumah sakit karena nggak bisa lagi baca pakai Bible gitu ya. Ya itu Alkitab suara itu sangat membantu. Iya, iya. Tangan yang satu nggak bisa dipakai, jadi saya harus dengan pakai Alkitab suara deh, udah gitu. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi jangan sampai luput ya satu hari. Kadang-kadang orang gini Bu, eh ada beberapa gitu ya yang nanya ke saya gitu. Ini sih saya hanya menyuarakan pertanyaan. Kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa gitu ya, mendengarkan khotbah saja cukup daripada mereka baca firman secara pribadi. Nah, kalau seperti ini tuh seperti apa Bu sebetulnya? Kalau saya, Mm-mm. ini kan nganu ya diskusi ya. Ya, betul. Kalau saya senang seperti yang tadi Yohanes 7 katakan, percaya sesuai Kitab. atau seperti yang kitab suci katakan. Karena kalau orang khotbah atau pendeta khotbah atau orang ngomong ya, itu kan bisa diulas. Apalagi ketika dia khotbah dia tidak membacakan ayatnya. Hmm, Ini bisa perkataannya bisa beda kan? betul. Misalnya nih, contoh, misalnya, ya apa ya, selip sedikit gitu loh. Misalnya, padahal artinya nggak sama. Oh, misalnya gini, mendengar. Barang siapa mendengar, padahal di situ harus mendengarkan firman, mendengarkan suaraku. Padahal sebetulnya itu mendengarkan firman Tuhan. Itu kan sudah beda. Mendengarkan, ya, mendengar dan mendengarkan itu kan sudah ada perbedaan. Mendengar itu bisa sepintas, tapi kalau mau mendengarkan itu memperhatikan. Terus misalnya gini, kalau dan tidak memelihara firmanku,
Misalnya padahal harusnya tidak berpegang kepada perintahku. Itu. Ini kan bisa beda kan? Tapi kan sebetulnya berpegang dan memelihara sebetulnya hampir punya pengertian yang sama. Tapi saya mau seperti yang kitab suci katakan. Itu. Jadi kalau buat saya senang. Saya dengar khotbah senang. Tapi saya tiap harinya pagi dan sampai tidur malam saya dengerin firman audio. Sampai saya tidur pun audionya jalan terus, nggak apa-apa. Nanti saya bangun tengah malam, saya sudah dengar lagi firman Tuhan lagi. Sampai saya tertidur lelap lagi, saya masih, aku saya dapat nyantol firman ini. Yang nanti paginya, besok paginya, saya ulang. Oh, ini kemarin di Yohanes sekian, ayat sekian, ini di Yeskiel 16 ayat sekian. Saya ulang lagi, saya review, saya balik, putar balik. Nah, di situ saya baru baca Alkitab. Alkitab dibacain sama anak saya. Yang khusus duduk di samping saya bacain dari pasal sekian sampai sekian. Itu ceritanya apa, kenapa timbul perkataan itu. Seperti itu aja. Nah, ini tadi ya caranya supaya itu sebetulnya Kak, dulu kan memang ada kalau zaman saya kecil gitu ya, kalau skala minggu itu dikasih ayat hafalan gitu ya, Bu. Itu kalau ya kan nanti setiap minggu sekali setor ayat hafalan gitu ya, nanti terus Itu dapat bagus, itu bagus sekali. itu bisa ya, Bu ya. Karena kan memang apa ya, itu juga membiasakan juga sebetulnya buat anak-anak untuk benar-benar mereka juga tahu dan baca firman gitu ya, Bu. Iya, itu bagus sekali sebetulnya. Kasih emas untuk anak-anak sekolah minggu itu penting sekali. Karena memang Cuman nanti lebih ditekankan untuk mulai melakukan gitu. Jangan cuma dihafalin, tapi yuk dilakuin. Tapi biasanya ya, yang sudah hafal gitu, nanti ketika ngadepin masalah biasanya banyak yang terus diingatkan Tuhan, terus langsung dia lakukan. Banyak. Ya. Karena ya tadi prinsipnya sama, sedang memasukkan file dulu ke dalam apa namanya perbendaharaannya gitu ya. Kalau kita nggak masukkan file, mau dicariin macam apa ya nggak ketemu gitu. Ya, betul. Mau diingetin macam apa coba? Yang diingatkan apa? Wadah waktu itu kita bahas tentang perannya Roh Kudus itu kan mengingatkan gitu ya, Bu ya. Nah, yang mau diingatkan apa kalau yang bahan materi utamanya nggak tersedia gitu. Iya. Ini semoga menjawab pertanyaannya, tetapi tetap ya kita intinya adalah back to Bible, kembali kepada Alkitab. Terus utamanya tadi seperti pertanyaan saya yang seringkali juga ditanyakan oleh beberapa orang teman gitu ya. Tapi kan saya baca renungan, tapi kan saya dengarkan khotbah pendeta lewat YouTube dan lain sebagainya. Daripada hanya itu sama-sama mendengarkan, seperti tipsnya Bu Elis, dengarkan audio Bible aja lebih baik. Kan sama-sama dengarkan ya Bu. Iya. Misalnya sambil buat mengisi waktu, sekarang semua di platform-platform tertentu sudah tersedia kok audio gitu kan, audio Bible gitu lah, itu bisa didengarkan dan rasanya itu lebih baik gitu kan. Oke, sambil menghafalkan, sambil merenungkan dan sambil melakukan, terus kemudian dilakukan praktek sambil direnungkan. Tapi jangan lupa ya mendengarkan khotbah hamba Tuhan yang lain itu juga bagus untuk menjelaskan buat kita. Cuman kalau ada hal yang salah kita ndak langsung nelen, gitu kan? Supaya nggak ditelan. Misalnya nih kayak kenapa kita suruh merenungkan dan memperkatakan firman. Merenungkan dan memperkatakan itu adalah kan kayak orang kayak sapi ngunyah makanan dulu ningrum. Iya betul. Tapi kalau makan itu kan dikunyah-kunyah nanti ketika dia mau tiduran sambil liar-liar gitu, tiduran ngantuk-ngantuk gitu, dia nginget lagi, mengeluarkan lagi makanannya yang tadi untuk dikunyah lagi. Itu ngunyah itu bagusnya gini.
kalau ada pas ngunyah, ada strapless, ada karet, ada batunya langsung dilepeh. Iya. Nah, kita perlunya dengar stok firman Tuhan banyak supaya kalau kita dengar khotbah ada perkataan yang tidak cocok sama firman, kita buang. Dan buat kita itu karunia membedakan roh akan bekerja dengan kuat. Begitu dengar yang khotbah itu guru palsu atau pemberita Injil palsu, oh cepet banget, oh ini orang ini bohong, ini kalau ngomong ini dia cuma ngomong, itu tuh karunia itu akan bekerja dengan kita lebih kuat. Ya. Jadi lebih peka dengan hal-hal seperti itu ya. Iya. Ya. Tapi tadi basicnya kuat dulu, gitu kan? Awalnya dari perenungan kita pribadi dengan firman Tuhan. Kalau disampaikan Bu Elis ini kan membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan ini bukan hanya pada misalnya di pagi hari gitu kan. Tapi ini kan kita ngomong seperti ini bisa dilakukan sepanjang hari, bahkan di Alkitab juga dikatakan setiap waktu gitu kan Bu. Iya. Jadi tidak hanya merasa bahwa saya sudah baca firman pagi hari gitu ya. Baca firman 5 pasal gitu, selesai. Ini kita bukan ngomong hanya sekedar membaca kan Bu? Iya. Perkataan Betul. merenungkan itu kan lagi diingat lagi. Kalau Sambil tadi ngunyah makanan juga inget lagi, oh tadi ngomong gini. Sambil kerja goreng-goreng tempe, goreng kerupuk, ya inget lagi. Sambil mandi, sambil ngosek WC, ya inget lagi, perkatakan lagi, diucapkan lagi. Udah. Artinya setiap saat itu kemudian teringat lagi, diulang lagi gitu ya, diperkatakan lagi. Dan itu yang namanya kita sedang memasukkan filenya. Bukan hanya sekedar semacam kayak kewajiban saja membaca, atau mungkin waktu itu kita ngomong kejar target gitu ya, baca selesai, bukan hanya seperti itu. Tapi itu baik gitu ya. Mungkin itu sebagai sebuah Putaran permulaan. pertama boleh nih Rum. Putaran pertama kita harus tahu Selesai. peta. Keseluruhannya dari Kejadian sampai Wahyu, kejar target boleh. Supaya seperti gini, kita mengenali peta Indonesia. Mengenali Indonesia, buka peta Indonesia. Oh, peta Indonesia ini bentuknya kayak begini. Nah, mulai setelah sudah tahu keseluruhannya, diprotoli, mulai pelajari per pulau, per Pulau Jawa, Sumatera, nanti lain kali Kalimantan, diprotoli lagi, gitu kan? Sudah, oh ada 38 provinsi. Dah ngerti nih, sudah hafal nih. Nah, nanti putaran ketiga mulai per provinsi, itu per pulau diprotoli per provinsinya. Per provinsinya Sumatera Utara, Barat, Timur, Selatan, misalnya gitu. Nanti setelah diprotoli gitu, lepasin lagi per provinsi. Sumatera Utara itu yang dimaksudkan kotanya apa, ininya apa. Wah, itu keren itu. Ya. Itu loh, makanya kita nggak akan pernah habis gitu ya Bu, ya menggali firman Tuhan. Iya. Beberapa waktu lalu Bu Eli sempat cerita tentang celana gitu. Emang nggak akan pernah habis gitu ketika kita terus perbagian gitu ya, dijelajahi gitu. Sama seperti kita misalnya tadi peta Indonesia, terus kemudian kita menjelajahi perbagiannya gitu ya. Kita juga nggak akan pernah bosan kemudian kalau kita terus melakukan seperti itu gitu ya. Hari-hari ini saya sedang belajar di kitab ini gitu kan. Terus nanti partnya besok pindah lagi ke part yang mana, dan itu nggak akan pernah habis gitu loh. Kalau memang kita sudah sampai meneliti itu, kadang-kadang satu perikop misalnya kita bisa teliti itu berhari-hari gitu, kita ulang lagi, kita lihat lagi detailnya, dan itu menyenangkan sekali sebetulnya. Ningrum, saya Ya, pernah satu ayat
3 hari. Satu ayat pagi itu saya dapat, saya bawa renungin sepasa dan saya perkatakan Semarang Surabaya. Selama 3 hari di Surabaya saya merenungkan itu. Perjalanan pulang dari Surabaya sampai ke Semarang, saya renungkan perkataan dan perkatakan satu ayat itu. Begitu sampai di rumah saya ngalami. Sama loh Bu, Ningrum juga satu ayat ya beberapa waktu yang lalu tuh bener-bener yang berhari-hari gitu tuh kayak yang terus ini lagi ngomong Ya, kok kayaknya ini kayak nggak selesai-selesai sih ceritanya ini dijelaskan ininya betul. begini itu dan itu Ya, kayaknya menyenangkan sekali terus-terus seperti betul. itu Betul. dan Betul. kemudian kita pengen ngalamin yang lain lagi nih mana lagi nih ya bagian mana lagi ya nah, ini lagi bagian yang mana lagi ya yang sedang kita apa yang kita mau renungkan dan perkatakan dan itu akan sangat antusias loh beneran Iya. melewati itu. Nah, itu yang sebetulnya kunci yang kemarin minggu lalu kita jawab pertanyaan, pernah bosan nggak? Pernah jenuh nggak? Ya nggak akan pernah kalau jawabannya seperti ini ya, Bu. Iya. Gimana kamu bisa bonus? Sekarang kan kamu ngalami. Kalau Betul. kamu ngalamin gitu gimana bergairah? Jujur, saya kalau lagi ngerenungin gitu tiba-tiba ada tamu datang aja sebetulnya jujur males. Males terima karena Aja putus gitu. kan. Jadi Betul. putus kan. Betul. Aduh, lagi seru-serunya putus ini gitu. Tapi memang dan kalau sudah seperti ini keinginan dan kerinduannya kita untuk membagikan buat orang lain sebetulnya. Itu Iya, secara alami nggak sih, Bu? iya. Maka ya, sebetulnya ya ada cara simpel lagi tuh mengulang, terus mengulang, terus mengulang. Saya kalau dengar khotbah seseorang, ya, terus besok ketemu sama teman atau sore ketemu teman, aku ngulang, gantian aku yang khotbah. Dia itu nanti ketemu sama apa, pokoknya seminggu tuh saya bisa ngulang. Lah kalau sekarang kan tiap hari mau cari khotbah orang itu kan banyak, jadi saya nggak ngulang gitu ya. Tapi dulu tuh enak banget, ngulang, terus ngulang lagi. Saya cerita sama siapa, saya cerita kesaksian sama siapa, saya cuma ngulang loh ini ngerum. Itu asik banget itu. Iya. Dan itu bisa membagikan buat orang lain gitu. Oke. Eh lanjut ini masih ada pertanyaan. Ini kita berdiskusi sepanjang loh. Nah, Tapi asik menyenangkan. dong. Oh, betul. Asik. Karena ini nggak selesai-selesai, nggak apa-apa. Kalau ngomongin seperti ini memang nggak akan selesai sebetulnya. Kenapa? Karena Iya. kita harus nyambung dan nyambung. Oke, selamat siang Bu. Saya mau tanya bagaimana mengingatkan teman yang terjebak di dalam pergaulan yang tidak baik. Terima kasih. Emang sebetul-betulnya kalau mau mengingatkan gitu kita harus satu persiapan dulu. Ya, persiapan dulu. Karena gini, kita harus punya ngerti itu kehendak Tuhan ya. Yang kedua kita mesti tahu cara menyampaikannya. Dan kita mesti ngerti waktu yang tepat. Karena kalau waktunya enggak tepat, apa yang kita mau beritahukan itu bisa buat salah paham. Kalau caranya waktunya tepat, caranya enggak benar, itu juga bisa membuat orang salah paham. Jadi persiapannya kita bawa doa. Tuhan, kapan nih aku mesti ngomong sama temanku? Minta waktu nih, kasih Tuhan waktu yang tepat. Kapan? Enggak usah ngoyo. Dalam pengertian kita enggak usah ngoyo dengan ambisi kita, dengan menggebu-gebunya kita. Enggak usah. Harus segera gitu, enggak usah. Enggak. Tinggal gitu aja. Tinggal apa ya? Nah, saya ini punya pengalaman. Saya tuh sebetulnya kepengen cerita sama satu orang. Karena pada waktu itu dia pelayanan sama saya. Tahun lalu ya, 2023 tuh pelayanan bareng. Ada peristiwa yang sangat lucu udah pokoknya itu buat kita ketawa semua. Dan teman saya yang pelayanan sama saya di Surabaya itu kan belum ngerti nih ceritanya. Saya kepengen cerita sama dia itu ya, nggak pernah loh.
pengen tapi waktunya udah malam, besok lagi nggak bisa lagi, besok lagi nggak bisa. Tahu-tahu tuh hampir 1 bulan. Bulan Maret ini 1 tahun. Nah, saya tuh kemarin kira-kira awal bulan Februari, saya tuh bisa telepon dia. Udah jam 11 malam ini, udah jam 11, aduh, saya telepon, terus saya gini, diterima ya saya cerita, nggak diterima ya sudah. Teleponnya nih, ternyata tuh diangkat. Ketika diangkat, saya cerita sama dia, aku nih mau cerita sama kamu loh. Ini kejadian di Surabaya tahun lalu. Begini. Tiba-tiba dia gini, Ci, makasih ya. Cici neguin hatiku. Aduh Ci, aku lagi begini. Ternyata dia lagi punya masalah. Jadi saya masuk itu dengan waktu yang tepat. Saya bisa ngobrol sama dia dengan tertawa. Dia nggak tersinggung, dia nggak marah, tapi sukacita kita ini tertawa bersama. Kalau dulu ada 4 tahun ya, Ningrum ingat ya, 4 tahun baru saya dikasih kesempatan sama Tuhan. Yang peristiwa ini kemarin, ya ampun 1 tahun kurang 1 bulan, 11 bulan, baru punya kesempatan cerita, lucu banget. Artinya memang kalau kita sering memperkatakan nggak pernah terlambat waktunya Tuhan, itu maksudnya seperti ini ya Bu? Ya, tepat waktunya. Kadang-kadang kan kemauannya manusia gitu ya, kemauannya kita, keinginannya kita itu kan segera gitu ya. Iya. Gitu ya, atau ayo sekarang gitu ya. Tapi kadang-kadang lupanya nanya, Tuhan, ini waktunya kapan gitu ya? Ya. Yang penting kita melakukan itu tidak dengan ambisi pribadi kita, tapi benar-benar waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Lihat itu saya tuh seneng, saya terberkati, dianya yang dengar apa yang saya tegurin itu, dia juga merasa senang dan terberkati. Sama-sama jadi jadi kekuatan dan peneguhan buat kita sendirilah istilahnya Ningrum. Ya betul. Kitanya juga terheran-heran dengan ini pekerjaan Tuhan banget gitu ya, kita diteguhkan bahwa ini memang benar-benar Tuhan yang beracara istilahnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Sementara yang teman kita ini merasa bahwa ini waktunya, ini benar-benar menguatkan dia gitu kan. Oke. Yang mau nanya silakan, masih ada waktu gitu ya. Silakan WhatsApp boleh di 081225225949 atau 081575800949. Bu, ini ada WhatsApp yang masuk, kita jawab terlebih dahulu ya. Shalom, selamat pagi Bu Elis. Shalom. Saya boleh dikatakan setiap minggu menyampaikan firman dalam ibadah karena sebagai penanggung jawab. Tetapi sekarang tidak lagi karena pindah gereja, masih dalam denominasi yang sama, tapi lebih dekat dengan rumah. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya pengen minta waktu untuk menyampaikan firman. Tetapi saya juga berpikir nanti kalau saya dianggap keminter atau sombong bagaimana? Keliru nggak kalau saya berpikir seperti itu dari Pak An? Sebetul-betulnya benar sih kalau menurut saya ya, kalau menurut pendapat saya ya, saya ini nggak pernah minta loh untuk pelayanan. Bilang gini, aku boleh dong nyampein firman, nggak usah nanti waktunya Tuhan yang akan terjadi. Ya. Saya itu dulu ya, mungkin wah gitu ya sudah, saya nggak harus khotbah sama orang lain kan, saya nggak harus khotbah di tempat gereja kan, tapi saya bisa khotbah sama tukang becak, tukang becak langganan saya bisa khotbah nih sama teman saya, sama keluarganya teman saya, kalau saya datang ke rumahnya semua ngumpul cuman dengerin saya ngomong, cuman begitu. Sampai satu kali itu saya nggak nge, almarhum Tante Sbaja tuh bisa gini, Elis minggu depan di
nganu ya pertemuan musik. Kamu yang bawa renungan ya. Ya Tante. Saya cuma bilang gitu. Sejak hari Tante Sebaja nyuruh saya, terus Tante Sebaja ini yang bilang sama semua pekerjanya, Elis ini ternyata bisa khotbah loh, bisa sharing bagus dia bla 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 bla. Akhirnya pekerjanya Tante Sebaja tahun itu ada yang namanya Pak Stefanus Hartono, ada yang namanya Pak Hadi, ada namanya Pak Yusuf Purwanto, ada namanya bla 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 beberapa orang. Itu gilir saya khotbah. Sampai hari ini saya tidak pernah berhenti khotbah. Jadi itu bukan karena saya yang mau, bukan karena saya yang antusias, tapi memang itu waktunya Tuhan. Bahkan ketika mata saya buta, saya sudah berpikir gini, saya nggak pelayanan lagi. Gimana caraku pelayanan? Ketika saya berkata begitu, ternyata saya pulang sampai di rumah saya sudah ada 3 pendeta bawa surat undangan resmi saya khotbah di gereja mereka. Jadi gini aja, yang Tuhan mau kan bukan cuma kita khotbah itu di gereja, di mimbar, tapi kan buat saya ini kalau kita punya pemikiran khotbah itu cuma di mimbar itu terlalu cepat. Buat saya ya, kandang sapi bisa jadi tempat saya khotbah, sawah bisa tempat buat saya khotbah, di rumah makan dimanapun saya bisa khotbah dengan siapapun. Jadi saya ini santai banget ya. Dan memang saya nggak pernah buat kartu nama dan saya nggak pernah bilang panggil dong aku. Saya nggak mau pakai kekuatan diri saya sendiri. Saya cuma memang benar-benar ngandali Tuhan. Waktunya khotbah syukur, diundang pelayanan puji Tuhan. Enggak apa-apa, aku masih tetap bisa khotbah sama siapapun yang bicara sama saya, sama telepon sama saya. Jadi kalau saya sarankan Ibu tidak mengajukan diri ya, tapi bergantung aja, ngandalin Tuhan aja. Nanti kalau sudah waktunya Ibu disuruh atau Bapak disuruh khotbah lagi kan khotbah. Tapi kalau enggak usah minta-minta Bu. Enggak usah, saya sih enggak pernah minta-minta ya. Enggak usah minta-minta, tapi khotbah aja sama teman-teman yang Ibu besuk, sama teman-teman itu jauh lebih enak loh Bu. Iya. Enggak tahu ya, kalau ini saya loh ya. Karena selama saya 44 tahun saya ikut Tuhan Yesus, saya nggak pernah ngoyo sih, nggak pernah minta pelayanan sih. Tapi pelayanan itu datangnya dari yang punya ladang. Yang punya ladang itu kan Tuhan kita. Ya wis, dia butuh banyak pekerja kok. Sebetulnya dia butuh banyak pekerja untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Siapin aja, pokoknya siapin diri aja. Kapanpun Tuhan mau suruh siap gitu aja. Ya. Mungkin cukup ya, jelas ya. Iya jelas banget Bu. Kadang tuh kita nggak sadar bahwa misalnya kita ketemu orang gitu ya, terus orang itu lagi butuh banget firman Tuhan loh. Kita nggak sadar bahwa itu sebetulnya juga ladang untuk kita bisa cerita. Gitu kan juga berkhotbah gitu ya Bu ya. Kita cerita tentang kebaikan Tuhan, kita cerita bagaimana Tuhan tolong kita cerita bagaimana firman Tuhan itu yang menguatkan kita, itu juga membuat mereka jadi wow gitu kan. Itu juga salah satu cara gitu, dan itu jauh kalau itu memang misi Tuhan pribadi buat kita, itu jauh lebih berharga sebetulnya gitu ya. Kita lagi diutus buat orang-orang seperti itu gitu. Wow, itu keren banget sebetulnya. Dan enak loh, itu enteng loh, pelayanan gitu tuh enteng. Karena kita pelayanannya ngikutin Roh Kudus ya. Ya, betul. Betul. Kalau maunya kita sendiri berat. Ya. Ya, kalau Roh Kudus memang izinkan kita ketemu seseorang, terus izinkan ada waktu untuk kita cerita gitu tentang kebaikan Tuhan, itu artinya memang Roh Kudus sedang memberi kesempatan kita gitu ya, Bu. Iya. Loh, kita ketemu sama orang, bisa berbagi sama orang itu tadi seperti tadi ya Bu Elis bilang gitu ya, 1 tahun kurang baru bisa ketemu atau bahkan 4 tahun gitu ya baru bisa punya kesempatan. Ini kan nggak sesuatu hal yang istilahnya kayak yang sia-sia gitu loh, kita ketemu sama dia terus gitu kan
bukan kebetulan gitu ya ketemu sama seseorang terus kita bisa cerita tentang kebaikan Tuhan itu kan juga sebuah kesempatan. Atau misalnya lagi kumpul sama keluarga kita gitu ya, kita bisa cerita itu juga satu kesempatan yang diberi sama Tuhan. Betul, Kayak betul boleh sekali. dengar dari gereja sampai rumah cerita sama orang yang ada di rumah. Kita khotbahin orang di rumah gitu ya. Mau denger nggak mau denger yang penting kita khotbahin. Iyalah. Tadi aku denger loh, gini. Wah, pendetanya kesaksian begini, bla 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 bla. Oh, itu bagian saya. Nanti besok ketemu teman di telepon atau lagi dolan ngomong lagi. Oh, itu mengulang dan mengulang lama-lama hafal. Mengulang dan mengulang lama-lama hafal gitu kan. Nah, monggo silakan yang mau nanya lagi bisa di 081225225949 atau 0815758094. Oke, ini ada telepon, kita angkat terlebih dahulu ya, Bu. Halo. Halo, selamat pagi, Mbak Ningrum. Selamat pagi, Bu Elis. Pagi. Kemarin kejadian itu kemarin sore jam 3:30. Itu kan temen anaknya saya tuh kumpul di rumah saya, ada tugas sekolah. Nah, dari sekolah tuh mereka mau ke sini, salah satu temennya anak saya tuh naik kendaraan. Nah, terus sudah sampai di rumah saya, ya dia sebelum saya ketemu sama dia bilang gitu, Om, tadi saya tuh udah lewat, tapi kok rumah Om tuh nggak ada. Itu, terus saya balik lagi, dia bilang gitu. Ya Om, padahal saya udah kesini tuh udah 3 kali, dia bilang gitu. Saya bingung. Apa karena rumah saya ini ada apa-apanya atau dari dilihat dari anak teman saya itu ada penglihatan ya, Bu Elis. Coba minta penjelasannya, Bu Elis. Terima kasih, Ya, Bu Elis. makasih Pak. Bisa ada beberapa hal. Ada beberapa hal itu gini. Orang ini nggak konsentrasi. Dia nggak konsentrasi. Jadi kayaknya dia nggak lihat karena ketutupan gitu. Kayak ketutupan, dia nggak ngerti. Itu bisa terjadi. Jangan berpikir bahwa di rumah Bapak ada apa-apanya, itu belum tentu. Kecuali sudah ada peneguhan sampai berapa 10 orang dan dari bermacam-macam agama gitu ya. Nah, itu baru boleh percaya. Tapi kalau baru 1 orang aja, ya bisa aja dia lagi nggak konsentrasi. Karena saya pernah itu ngeliat pergi ke tempat satu teman, sudah saya berhenti, udah lewat, sudah berhenti, udah nanya ke satpam, ditunjuki tempat lain. Tapi balik lagi, lu rumahnya bukan ini. Ternyata bener. Baru ketiga kali itu baru nyampe. Itu bisa terjadi. Karena yang liatin itu nggak terlalu paham. Dan dia hanya mengandalkan nanya ke orang gitu. Yang kedua, ada satu tempat. Ada satu tempat ini di depan jalan raya loh. Di jalan raya. Tapi semua orang itu cari rumah ini tuh enggak bisa. Setiap kali orang itu mau cari tempat ini itu, ini enggak satu, enggak 5 orang ya, enggak 10 orang lebih. Sudah jalan 3 kali muter-muter enggak bisa enggak ngelihat. Kenapa? Karena memang posisi rumahnya ketutup dengan tetangganya yang sebelah kanan dan kiri. Itu bisa terjadi. Karena peletakan rumah atau artnya yang enggak tepat itu bisa. Itu seperti rumah orang tua saya di masa lalu itu juga gitu ya, ketutupan kanan kirinya gitu, itu bisa terjadi. Jadi tapi ada yang memang karena rumah ini dulu ditutupi atau ketika membangunnya ditanam-tanam itu bisa nutup, bisa juga. Jadi ada beberapa
hal nih Pak. Ini kan baru pertama kali nih Bapak ngalami gini. Diemin aja. Nanti kalau sampai sudah lebih dari 3 orang, ya berarti baru kita nanti doain. Gitu aja. Oke. Jadi karena masih baru 1 orang nih yang mengatakan hal itu, gitu ya. Mungkin bisa saja dia tadi kemungkinan pertama karena nggak konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau memang sampai beberapa kali terjadi hal yang sama, nah baru kita akan lanjut ke apa ya tahap selanjutnya artian kecurigaan. Iya. Kalau yang pertama gini belum bisa dibuat patokan sih. Ya, karena itu baru 1 orang soalnya yang ngomong, gitu kan. Sementara orang lain belum mengatakan hal yang sama seperti itu. Selama Gitu ya, ini Pak? teman-teman Bapak yang lain, saudara yang lain nyari rumahnya Bapak cepet nggak? Kalau carinya cepet, ya berarti ini memang benar anak ini yang nggak terlalu perhatian. Mungkin ketika dia lewat, bes gitu ya. Mungkin dia lagi mikir apa atau bayangin apa, kita kan nggak tahu ya kan? Ya, jadi kemungkinan ini dilihat dari tadi berapa kali gitu. Ini baru yang pertama kali, soalnya baru 1 orang. Nanti kalau memang ada ini baru mungkin yang lain. Tapi tadi ya Pak, percayai bahwa rumah Bapak diberkati Tuhan, di rumah Bapak ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, itu yang terus harus diimani ya Bu. Dilindungi sehingga penjahat gak bisa lihat apa rumahnya Bapak, itu kan bisa juga Tuhan yang menjaga. Iya betul, malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling rumah gitu kan. Jadi Iya. istilahnya ini memang percaya dengan iman gitu ya, bukan dengan perasaan. Kita ngomongin ini lagi. Iya. Ya, gitu ya Pak ya, semoga menjawab pertanyaannya. Dan tapi memang kadang ada sih memang kondisi-kondisi tertentu gitu ya Bu ya, yang memang harus kita berdoa untuk itu gitu kan, atau kita usir gitu ya. Tetapi itu sekali lagi kalau memang sudah ada berapa orang yang menyatakan. Gitu. Tapi kalau memang baru 1 orang yang menyatakan ya percaya ini mungkin kurang konsentrasi, jadi kelewatan. Ya. Itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tapi didoakan aja Pak rumahnya bahwa rumah ini dilindungi Tuhan, rumah ini diberkati Tuhan, ada hadirat Tuhan di situ, gitu kan. Yes, ada yang masih ada waktu, silakan 081-225-225-949 atau 081-575-800-949, silakan. Kalau mau tanya, monggo. Tapi emang ini ya, mungkin lagi jalanan tuh tadi sepi gitu waktu saya berangkat. Masih pada ngantri kayaknya di TPS. Kalau sekarang udah mulai rame. udah dari TPS terus kemudian udah pada jalan-jalan. Kita nanti ya Bu. Kita nanti sudah sepi lagi. Kita nanti di TPS masing-masing ketika sudah sepi gitu kan. Ya, tapi berharap ya hari ini tetap berdoa ya Good News Family, berdoa buat bangsa ini bahwa apapun hari ini pokoknya ada damai sejahtera di Indonesia. Itu doa kita selalu ya Bu. Ya, amin. Didoakan juga kali itu. Oke, tapi ini ya jangan lupa tetap gunakan hak pilih Anda. Gitu ya, tetap usahakan untuk gunakan hak pilih Anda. Itu tanda kita sebagai warga negara yang baik, yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, itu juga. Karena kesejahteraan kota dan negara di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita juga. Betul, itu tanggung jawab kita loh. Dan itu di firman Tuhan ada, gitu ya. Jadi jangan ngomong di firman Tuhan ada nggak harus milih loh, di firman Tuhan ada, gitu kan? Ya Bu, kadang-kadang kan orang ada yang berdalih seperti itu, gitu. Oke, ini ada WhatsApp. Selamat siang Bu Elis, tolong saya mau tanya. Saya kok sering sekali mimpi saya ada di dalam peti dan saya bisa melihat badan saya Bu.
dan perasaan jadi kemudian saya menjadi tidak tenang perasaan saya. Gimana ya, Bu? Gimana Halo, Bu? gimana Ningrum? Apa Suaranya badannya di dalam peti? mimpi, Bu, mimpi. Jadi Saya mimpi. mimpi badannya itu di dalam peti terus dia bisa melihat badannya gitu. Oh, Dan kemudian membuat perasaan menjadi tidak tenang. Bagaimana ya, Bu, solusinya? Halo, Bu, ini termute. Iya, hal ini terjadi sekali atau sering kali? seringkali. Oh, kalau sering kali mesti ada maksud Tuhan. Tanya maksudnya apa? Berarti satu, kalau diartikan rohani, arti rohani, berarti ibu mengalami kematian kedagingan. Bisa Hmm. mengalami kematian daging. Dagingnya mati sehingga rohnya tidak terikat dengan daging. Itu bisa. Atau yang kedua, kalau sampai dilihatin berkali-kali, Tuhan kepengen Anda mati kedagingan. Sebab tanpa mati kedagingan kita nggak akan pernah bisa jadi pelaku firman, kan? Yeah. Coba itu dicek sama kepribadian diri sendiri, coba. Maksudnya sudah jadi pelaku firman belum? Kalau memang sudah jadi pelaku firman, ya oke. Nggak masalah. Tapi kalau sampai berkali-kali, berarti Tuhan maunya ibu mati kedagingannya. Tapi itu membuat perasaan menjadi tidak tenang itu gimana, Bu? Kalau nggak tenang bukan dari Tuhan. Oh. Walaupun hal yang mengerikan, kalau itu dari Tuhan, pasti kita nggak takut. Ada kedamaian. Ini tadi setelah itu dia mengatakan dan perasaan jadi tidak tenang, Bu. Nggak tenang itu kan bisa aja jadi gini. Bisa jadi nggak tenang itu kan bisa aja karena belum tahu artinya, jadi resah, jadi gelisah kan. Itu bisa kok gitu ya. Padahal sebetul-betulnya kalau di dalam ilmu kejawen gitu ya, bisa ngerogoh sukmo, melepaskan jiwanya dari tubuhnya, itu ilmunya tinggi loh. Oke, tenang Ningrum, itu ilmunya tinggi tuh. Bisa ngelepasin rohnya dari tubuhnya. Dia bisa ngelihat tubuhnya sendiri, itu banyak. Dan di dalam suatu organisasi ini ya, ada orang yang dibegitukan untuk melihat ke alam roh, untuk mencari informasi kejadian kematian seseorang dan kehidupan orang kenapa begini. Itu bisa. Ada aliran yang menggunakan hal seperti itu. Jadi ibu nggak usah gelisah, nggak usah cemas. Tanya orang, Tuhan. Nah satu, tanya Tuhan. Orang kita mati beneran aja kita nggak perlu takut kok. Betul. Serius, kasih kita itu ya sempurna. Lihat toh di 1 Yohanes 4 ayat 17. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Sempurna dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Yes, jadi kasih tidak ada ketakutan. Sudah 17 saja Ningrum. Jadi kasih Allah itu sempurna sekali ketika kita menghadapi hari penghakiman itu. Ya. Kalau kita punya keberanian untuk menghadapi hari penghakiman itu kasih Allah itu sempurna dalam diri kita loh. Ya. Hari penghakiman itu kan pada waktu kematian.
Jadi kita tuh berani menghadapi itu karena kasihnya Tuhan ya, Bu. Yes. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan kan. Kalau karena ketakutan mengandung hukuman. Buat kita yang sudah tidak terima penghukuman, dosanya diampuni Tuhan, kita menerima kasih Tuhan, kita nggak perlu takut loh Ningrum. Sering kali teman-teman saya nanya gini, kenapa sih kamu kok kayaknya tenang sekali, divonis dokter mati bolak-balik kamu tenang aja, kamu nggak takut. Kenapa kamu enggak? Buat saya mati sekarang sama 10 tahun lagi sama aja. Ya. Yang penting saya tahu saya punya tempat di surga. Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas ya, Ibu pernah bilang sama Ningrum gini, Ningrum, orang itu mati itu kan di tangan Tuhan. Mau ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, tapi ada orang yang nggak sakit mati hari itu juga bisa, gitu kan? Ibu sempat bilang seperti itu ya. Waktu itu tuh adalah waktu dimana sebelum saya masuk rumah sakit, dan itu kuat banget berbicara di hati saya, nggak ada ketakutan sama sekali ngadepin apapun. Ketika teman-teman saya tanya, kamu kok bisa gitu? Lah iya, saya ada hamba Tuhan yang ngomong ke saya, Ningrum, orang mati itu mau mati sekarang atau mati nanti itu sama aja. Ngomong itu di tangannya Tuhan. Saya pikir, gak banget nih ngomong. Ya serius. Pada waktu saya di Gamanev itu ya, kepala saya itu dibur. Di depan di atas alis itu kanan kiri itu dibur loh itu. Terus di belakang telinga itu tengkorak yang di belakang telinga itu dibur kanan kiri. Suamiku yang lihat aja nangis, adikku yang lihat aja nangis. Bener, ngeri. Tapi saya bisa nggak ketakutan loh. Ya, terus ketika saya dimasukkan cerobong di ruang anti radiasi itu, susternya semua, dokternya semua lari pergi ninggalin saya. Itu saya sendirian kalau ning peti mati dewean lo ning room. Di situ saya cuman gini, Tuhan, semua orang bisa tinggalin aku, tapi yang paling setia mendampingi aku cuman Engkau. Aku ada di dalam kota ini sendirian. Sudah sendirian, kepala dikasih kayak helm yang dicantol ke besi, bayangin. Nak mati tenanan kan wis ora krasa ta Ningrum. Ini hidup lo Ningrum. Ini hidup masih kerasa semuanya. Saya malah di situ gini, Roh Kudus, Engkau yang nemenin aku ya, yuk kita mainan, aku bilang gitu. Nanti setiap kali tembakan laser yang ditembakin dokter, masukin, kenakan ke tepat sasaran ya Roh Kudus, nggak meleset sedikit pun ya. Saya tuh malah kayak gitu, asik banget di dalam itu 9 jam loh Ningrum, 9 jam di dalam kota kayak peti mati gue mau. Luar biasa Ibu ya. Ningrum yang cuma 4 jam aja, yang deg-degan banyak orang. Bayangin aku yang deg-degan nih, kamu bisa tenang. Iyalah. Kan nggak kerasa. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita ya. Pagi Bu Elis dan Ningrum, selamat pagi. Bu, saya punya teman, keponakannya bisa melihat sesuatu. Lihat apa? Misalnya di pohon, di laut, di rumah orang. Dia bisa melihat makhluk aneh, tinggi besar, matanya besar. Tapi karena dia sudah sering lihat, dia jadi tidak takut. Pertanyaannya, orang tersebut perlu pelepasan atau itu salah satu anugerah Tuhan, Bu? Terima kasih. Duh, kalau dia nggak stres sih yo, anugerah Tuhan. Iya kan? Coba. Kalau saya zaman dulu saya stres. Saya lihat jalan tiba-tiba di depan mataku ada orang melet-melet lah, apa lidahnya keluar panjang, terikat kepalanya, lagi gantung diri, tiba-tiba jungkir jempali. Duh, yo takut, stres gitu kan, karena setiap kali diliatin hal begitu. Itu anak indigo kali. Indigo ya. Ya. Kalau dia nggak takut ya udah toh biarin aja. Tapi kalau saya nggak mau, kalau saya nggak mau, kalau setan ki api opo. Saya ingat sekali tuh saya sama Pak Geria ya sama istrinya, sama Bu Tantio.
makan beli mampir di satu warung mau beli wajik atau apa, terus tapi kebelet pipis semua ini, masuk ke kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi aku lihat gede genderuwo, tak tinggal metu. Tak tinggal saya pergi Bu Keri sama Bu Tantio. Di situ dia bilang, aduh, aku merinding, dia merinding, tapi nggak ngerti kalau di situ ada apa. Saya yang tahu tak tinggal pergi ningrum. Aduh, saya dibilang kamu kenapa pergi? Enggak apa-apa. Begitu sudah selesai baru saya cerita. Nah, ini pertanyaannya itu perlu dilepaskan atau gimana, Bu? Nah, tergantung orangnya dong. Orangnya mau menikmati atau tidak, gitu loh. Kalau itu orang kepentingannya apa? Coba, pertanyaan saya apa? Karena gini, karena setan itu ada di mana-mana. Ya. Kalau saya di atas pohon, saya melihat ada buah. Enak melihat buah di atas pohon kan, di pohon yang indah itu saya melihat pemandangan yang indah kan enak. Saya milih, saya lepasin. Tapi kalau orang itu mau ya biarin aja. Masalahnya gini, berfungsi atau tidak, berguna atau tidak, segala sesuatu itu baik. Kalau Tuhan udah ngasih, ya dia nggak tahan, ya nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, ya nggak usah. Kalau nggak kuat, ya tutup mata ketiganya. Ya. Kalau saya dulu mata ketiga ditutup, karena dulu saya lihat setan dari kecil. Girap-girapan saya. Itu udah yang bisa sampai sakit loh. Iya. Karena saking stres sebetulnya ya. Iya, stres. Kalau yang stres harus ditutup. Tapi kalau anaknya enjoy aja nggak masalah ya. Tuhan mau kasih karunia sama dia yang lain kali. Iya, betul. Nanti diperlengkapi anak itu untuk nggak takut, dikasih otoritas untuk perintahkan. Setan pergi kan yo berguna juga kan. Lihat aja. Anaknya stres nggak? Kalau nggak usah. Ya, tapi harus kuat di dalam pengenalan firman. Iya, iya. Kasih pembekalan firman Tuhan yang kuat. Dia kasih tahu kalau dia punya otoritas untuk ngusir setan. Kasih tahu aja itu semua. Nanti kan selesai. Ya. Kalau anaknya memang tidak sampai tidak mengganggu, istilahnya dia tidak tidak stres dan lain sebagainya, mungkin ada maksud Tuhan gitu kan. Tapi sekali lagi kuat di dalam pengenalan akan firman Tuhan tentang otoritas, tentang bahwa dia bisa mengusir setan gitu ya. Bahwa karena hal kayak begini itu kan ada yang turunan, dapat karunia penglihatan turunan, dulu punya nenek moyang, punya mbah yang dulu atau eyang yang dulu pernah punya ilmu. Dan ini nurun, bisa. Itu sangat bisa jalurnya. Karena ada perjanjian dalam ilmu beginian, yang dia akan langsung pindah ke anak cucu yang dicintai sama eyangnya atau neneknya. Itu akan pindah dengan otomatisnya. Itu nggak bisa diputuskan, Bu? Bisa. Bisa kan? Bisa. Sangat bisa. Maka saya bilang tadi kan tergantung dari orangnya gimana. Kalau saya jujur saya nggak mau. Kalau saya sekepengennya ngeliat surga, ngeliat Tuhan. Aku mau ndelok setan serem. Karena udah puas ngelihatnya sudah puas dari dulu gitu loh. Sampai saya ketemu Tuhan Yesus umur 19 tahun baru lepasin. Oke. Ya. Sudah cukup lah ya. Cukup. Makanya saya akan cerita tak ceritake sing modele kayak apa. Bentuknya setan pesugihan, setan yang dibuat melet orang supaya jatuh cinta terkeper-keper. Setan apa aja, gitu bentuknya apa, genderuwo, tuyul, lihat apa gitu. Yang lihat bedainnya bisa, cuman nggak ada gunanya buat saya, stres kok. Karena tahun itu saya juga belum kenal Tuhan Yesus ya. Tapi setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya tetap ambil keputusan saya
tutup mata ketiga saya. Saya nggak mau lihat yang begituan. Yap. Jadi tadi ya Bu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kalau memang anaknya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, berikan pengenalan firman Tuhan yang kuat untuk itu, ya kan? Ya. Dia punya dasar yang kuat tentang itu. Oke, masih lanjut, masih ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Bu? Ningrum, Ya. satu aja, satu lagi, karena mau nyoblos. Siang Bu. Soalnya mau ke bandara. Iya. Oh ya. Siang Bu, kok saya sering kehilangan uang gitu Bu, padahal waktu dihitung benar, tapi seperti ada bayangan lewat. Besoknya kok berkurang. Itu apa ada yang menjahati saya ya Bu? Gimana Tuyul. ya? Ada tuyul. Doain, makanya kalau dapat uang didoain dalam nama Yesus. Minta malaikat jaga. Bu, ini tambahan pertanyaan dari Ningrum. Ini ada orang sebetulnya kita kan bisa minta perlindungan Tuhan untuk rumah yang kita tempati kan, Bu? Iya, betul. Dalam artian hal-hal begini masih bisa masuk nggak sih? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Tapi kalau memangnya misalnya mereka itu misalnya nih di rumahnya ternyata ada celah pembantu yang bawa jimat, atau iya, ada patung-patung yang dibeli dari Bali. Itu kan patung dari Bali itu dari masih pohon sudah disajeni. Ya, betul. Dari disajeni. Terus sudah jadi dijual, disajeni lagi. Nah, itu yang menyebabkan ada celah ya. Ya, ada celah. Sebab kenapa? Didoakan berarti ya, rumah didoakan, terima uang didoakan. Ya, kalau rumah itu bertindak dengan iman, perintahkan malaikat menjaga aja udah cukup dalam nama Yesus. Malaikat suruh jaga, suruh berkeliaran mengelilingi rumah. Ya. Untuk melindungi rumah itu. Oke, ini terakhir jawabannya. Semoga jelas menjawab pertanyaan Anda, Good News Family. Bu Elis, terakhir dong pesan buat Good News Family sebelum kita tutup acara ini. Semangat baca Alkitab. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Ya. Dan yang paling penting lagi tahun ini kita harus ngalami Tuhan. Amin. Yep. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri kalau mau lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Oke, Tuhan berkati Ningrum. Tuhan berkati Bu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih ya Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Yang belum ke TPS yuk segera pilih. Ini tanggung jawab Anda juga loh. Oke, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.